pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Eviana Sari. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang etika dan estetika kebudayaan. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita awali doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang etika dan estetika kebudayaan, di mana Ibu sudah menuliskan beberapa poin yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu yaitu tentang etika manusia dalam berbudaya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa makna dan peran dan fungsinya. Dan yang kedua itu Ibu akan menjelaskan tentang estetika manusia dalam berbudaya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna, yaitu ada 3, di mana secara luas, secara sempit, dan estetika murni. Dan yang ketiga itu memanusiakan manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan kelengkapan yang ada pada manusia. Dan selanjutnya itu problematika kebudayaan. Di sini Ibu ingin bertanya, mungkin ada yang tahu tentang arti etika itu berasal dari bahasa apa? Iya. Di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos. Secara etimologis, etika itu merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima sebagian orang seperti sikap, perbuatan, dan kewajiban, dan sebagainya. Etika juga berhubungan dengan moral, yaitu mores dalam bahasa Latin yang artinya akhlak dan kesusilaan. Selanjutnya itu makna. Di sini Ibu mengambil ada beberapa makna, yaitu ada 3. Yang pertama itu tentang etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang. Jadi etika itu menjadi pegangan seseorang untuk bisa seperti melakukan sesuatu, itu mereka menggunakan makna ini. Ya. Yang kedua itu dengan etika dalam arti kumpulan asas atau moral. Dan yang ketiga itu etika dalam arti nilai atau ilmu, ajaran tentang baik dan buruk seseorang. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi hubungan etika berbudaya itu mengandung tuntutan atau keharusan untuk berbudaya itu diciptakan oleh manusia itu dengan nilai-nilai etika yang kurang lebih bersifat universal atau hanya diterima oleh sebagian orang. Jadi begitu anak-anak, hubungan etika manusia dan berbudaya itu hanya sebagian orang yang dapat menerima budaya tersebut, karena seperti yang kita ketahui budaya itu berbagai macam. Selanjutnya itu tentang peran dan fungsi. Di sini Ibu akan memberikan beberapa peran dan fungsinya. Yang pertama itu, dengan etika seseorang dapat mengemukakan pendapat atau penilaian tentang seseorang. Jadi dengan etika kita itu bisa menilai tingkah laku seseorang tersebut. Seperti itu anak-anak. Dan yang kedua, menjadi alat kontrol atau rambu-rambu kita untuk bisa melakukan seperti kita bisa melihat perilaku anak tersebut yang tidak baik seperti itu, dan menjadi rambu-rambu kita agar kita bisa mengontrol perilaku kita yang buruk itu, kita ubah menjadi perilaku yang lebih baik yang kedepannya. Begitu anak-anak. Selanjutnya itu secara sempit, dimana secara sempit itu nilai keindahan yang terbatas, jadi beda dengan secara luas.
itu semuanya bisa terlihat, tapi sedangkan secara sempit itu hanya terbatas, hanya bisa dilihat dengan penglihatan, yaitu dengan melihat warna dan bentuk, itu saja yang dilihat oleh secara sempit. Yang selanjutnya itu estetika murni. Estetika murni ini berbeda lagi, dimana estetika murni tersebut itu menjelaskan tentang pengalaman yang dimiliki oleh seseorang itu. Jadi dia tidak seperti secara luas dan secara sempit itu termasuk dalam khayalan dan nyata. Ini sedangkan murni ini dia mengalami dengan dirinya sendiri, maksudnya pengalaman yang dia miliki dia tuangkan dan jadi dia bentuk sebuah seni tersebut. Jadi itu penjelasan tentang estetika manusia dan berbudaya. Selanjutnya itu C, memanusiakan manusia. Di sini ada yang tahu kata manusia ini diambil dari bahasa apa? Iya, manusia itu diambil dari manu, yang itu diambil dari bahasa Sanskerta, sedangkan mens itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya manusia itu mempunyai daya pikir dan mempunyai akal yang nantinya berfungsi untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Seperti itu anak-anak. Dan ibu ingin bertanya, mungkin ada yang tahu kelengkapan manusia itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Yang pertama itu ada akal, ada nurani, dan kehendak. Dimana 3 poin tersebut itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada manusia. Jika manusia tidak mempunyai 3 hal tersebut, wow, pasti akan kacau dunia. Ya. Jadi yang pertama itu tadi apa? Akal. Dimana ada yang tahu akal itu seperti apa? Ada yang tahu fungsinya? Iya. Akal itu berfungsi sebagai alat pikir, dimana seseorang dapat menciptakan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan akal. Dan selanjutnya itu nurani. Ada yang tahu nurani? Iya. Nurani itu berhubungan dengan perasaan yang kita miliki. Jadi jika kita tidak mempunyai nurani, itu akan kacau anak-anak. Jadi nurani itu sangat penting juga untuk manusia. Kalau dia tidak mempunyai nurani, dia pasti tidak akan mempunyai hati simpati terhadap seseorang tersebut. Karena kita mempunyai nurani, jadi kita pasti mempunyai belas kasihan dan kita bisa seperti berpikir seperti itu anak-anak. Ya, selanjutnya itu tentang kehendak. Apa sih itu kehendak? Iya. Ada yang tahu anak-anak? Ya, kehendak itu berfungsi sebagai alat sesuatu untuk menentukan pendapat. Jadi kita mempunyai kehendak itu seperti kita ingin membeli sesuatu, jadi kita atau melakukan sesuatu, itu adalah kehendak. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu yang terakhir itu adalah problematika kebudayaan. Dimana ada yang tahu apa itu problem dinamika? Iya, problem dinamika itu mengalami seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia. Sebagai pemilik kebudayaan, dinamika itu memiliki beberapa makna. Yang pertama itu pewarisan kebudayaan dan perubahan kebudayaan, dan yang terakhir itu penyebaran kebudayaan atau difusi. Supaya ingat, ibu catat, yaitu yang pertama itu pewarisan kebudayaan. Dan yang kedua itu perubahan kebudayaan.
Dan yang ketiga itu pewarisan kebudayaan atau difusi, yaitu penyebaran kebudayaan atau difusi. Penyebaran kebudayaan atau difusi. Dari tiga hal tersebut, mungkin anak-anak ada yang tahu? Iya. Jadi, di mana pewarisan kebudayaan itu merupakan suatu budaya yang diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi proses pemindahan penerusan ini pemiliknya itu adalah generasi muda. Seperti itu anak-anak. Jadi kita yang saat ini adalah pewaris kebudayaan yang kita miliki saat ini. Jadi kita perlu kembangkan anak-anak seperti itu. Yang selanjutnya itu perubahan kebudayaan. Ada yang tahu apa sih perubahan kebudayaan itu seperti apa? Iya, perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagian seiring dengan waktu itu, jadi bisa berubah ke depannya. Seperti itu anak-anak, seiring dengan waktu pasti ada perubahan dan berbeda pendapat dengan pewarisan budaya yang lain, seperti itu. Selanjutnya itu penyebaran kebudayaan atau difusi, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang dari suatu kelompok ke kelompok lain. Penyebaran kebudayaan ini tadi dipindahkan dari kelompok ini menjadi ke kelompok lain. Seperti itu anak-anak. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Amin. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi anak-anak. Ibu.